Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat dashboard seperti ini. Nama dashboardnya adalah Maven Roster Business Overview. Jadi ini kita buat full di Excel. Oke, nah terima kasih kepada Maven Analytics yang sudah sediakan kita dataset yang keren sekali. Datasetnya saya ambil dari websitenya mereka. Nama datasetnya adalah Coffee Shop Sales. Jadi teman-teman bisa masuk saja mavendatanalytics.io, kemudian data playground. Jadi di situ banyak sekali dataset yang kita perlukan untuk misalnya latihan pembuatan dashboard, mengolah data di Excel, kemudian analisa data di SQL atau Python atau di tools BI lainnya. Oke, nah di sini ada penjelasan singkat tentang datasetnya dan kemudian di sini mereka kasih masuk recommended analytics-nya. Ini bisa kita ikuti juga, boleh juga kita buat analisis sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita ya. Nah, oke, teman-teman, saya sebenarnya sudah buat juga di sini teman-teman sharing bagaimana caranya supaya dashboard kita di Excel itu tidak terlalu berat. Kebetulan datanya ini ada ratusan ribu, teman-teman bisa download dulu juga di deskripsi video. Datanya ini 149 ribu 149 ribu 100 berapa ini ya? 149.117. Oke, jadi ini datanya sudah sangat berat sekali. Di sini saya sharing di LinkedIn bagaimana caranya supaya dashboard di Excel kita itu tidak terlalu berat ya. Kalau ini teman-teman dashboard yang ini saya load langsung datanya itu di sini. Jadi ini filenya kalau saya cek di sini info itu sangat berat sekali 38,9 ya. Jadi ketika kita melakukan filter di dashboardnya itu sangat lambat ya. Kalaupun bisa tapi agak kelambat dan filenya juga makin berat. Nah, di sini saya ada perbandingan untuk beberapa pivot table yang saya loading datanya langsung di sheet Excel yang mau dibuatkan dashboardnya dengan kalau kita load di Power Query. Jadi kali ini kita akan load datanya di lewat Power Query. Jadi dashboard ini juga saya sudah sharing di LinkedIn juga beberapa hari lalu di sini ya. Saya sudah masukkan paling atas di sini ya, ini tadi. Nah teman-teman boleh kita connect di LinkedIn, kita belajar bareng di LinkedIn. Ini juga ada beberapa yang saya bikin. Nah biar kita belajar bareng, kita bisa saling terkoneksi satu sama lain. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi Excel dengan lebih baik lagi. Oke, teman-teman kita langsung ke datanya. Di sini kebetulan sebelumnya seperti saya bilang tadi bahwa ini saya load datanya langsung di sini. Sekarang kita load datanya lewat Power Query ya. Saya akan bikin new file dulu, Ctrl N ya, atau klik file kemudian new ya di sini ya, blank workbook. Nah di sini saya sudah buat new file, kemudian saya masuk ke menu data. Ini datanya teman-teman download dulu ya di deskripsi video. Ini kebetulan saya sudah punya ya. Ini datanya dalam bentuk Excel file. Biasanya juga dalam bentuk CSV ya. Karena bentuknya Excel file, saya klik di menu data ini, kemudian from ini get datanya from file, kemudian Excel workbook ya. Kenapa lewat sini? Supaya nanti kita hanya load koneksinya saja ke sini, tapi filenya sebenarnya tidak ada di file ini, supaya dashboard kita lebih ringan ya. Oke, saya menuju ke download karena data saya ada di download ini. Kemudian di sini saya menuju folder di mana datanya tersimpan dan kemudian saya klik datanya ya. Ya bisa klik 2 kali atau klik 1 kali dan klik load di bawah ya. Seperti ini. Tunggu Pak sampai proses loading datanya selesai seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita pilih tabelnya di sini. Tabelnya. Dan ini saya mau lakukan transformasi dulu teman-teman. Dari data aslinya ini sebelumnya itu cuma ada transaction quantity dan kemudian ada price-nya. Sedangkan total sales-nya itu belum ada. Itu yang mau saya tambahkan pertama. Yang kedua, saya mau tambahkan harinya. Ya, dari tanggal ini saya mau tambahkan, dari tanggal transaction date ini saya mau tambahkan misalnya tanggal 1 bulan 1 2023 ini hari apa. Jadi kita bisa analisa datanya berdasarkan hari ya. Oke. Nah, gimana caranya untuk itu? Kita langsungkan transform dulu di sini, transform data. Oke. Jadi bagusnya Power Query ini adalah kita bisa lakukan data cleaning, data transformasi di sini. Jadi tidak perlu lakukan
buat rumus yang belibet pakai langsung rumus Excel ya, karena itu biasanya berat nantinya. Nah, oke. Sekarang yang mau kita lakukan pertama adalah kita kalikan untuk dapatkan total salesnya, kita kalikan transaksi kuantitinya dengan unit price-nya. Gimana caranya? Kita tekan kontrol di keyboard, kemudian blok transaction kit ini, kemudian tekan kontrol, tahan kontrol aja lagi ya. Ini tekan kontrol, kemudian tahan, kemudian ini kita kalikan dengan ini ya, unit price. Kita tekan tahan kontrol, tetap kita blok semua. Nah, setelah itu di sini kita add new column, di sini add new column, add column, kemudian di sini standar, dan ini untuk kali itu adalah multiply. Jadi kita add multiply. Klik multiply di sini. Nice, seperti ini. Dan ini sudah jadi. Teman-teman bisa lihat bahwa ini 3 dolar, kemudian dikali dengan $3 dikali dengan transaksinya 1 ya. 1 kali 3, 3. 2 kali berapa lagi? 2 kali 3 kali 1 berarti 6,2 seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi. Ini saya kasih masuk sales saja di sini kolomnya. Ini klik 2 kali saja teman-teman, ganti jadi sales. Sales. Nice. Kemudian saya tambahkan harinya di sini. Harinya kita ekstrak dari sini. Gimana caranya? Ya sama aja, kita blok dulu kolom harinya, transaction date-nya, tanggalnya. Kemudian tetap di add kolom ini, dan untuk itu kita di date ini, kemudian day ini. Day, kalau teman-teman mau ekstrak month, ya boleh juga. Ya, klik saya di sini. Kebetulan kita cuma mau ambil day-nya saja, saya mau ambil name of day. Oke? Oke, nah sudah. Jadi setiap proses yang kita lakukan di sini itu teman-teman akan muncul di sini ya. Saya mau samakan semua formatnya di depan ini ya. Saya klik 2 kali di atas di headernya day name. Ya. Day name. Atau teman-teman tidak ganti juga enggak apa-apa ya. Oke. Saya pikir ini sudah cukup. Nah, sekarang untuk loading filenya seperti ini, file, kemudian close and load, jangan langsung di sini. Kalau close and load ini berarti kita load filenya langsung, artinya itu bikin berat nanti filenya seperti di dashboard pertama. Kita pilih yang ini, close and load to. Ya, yang di bawah, close and load to. Ini ada pilihan di table, kemudian ada pivot table report, kemudian pivot chart, dan only create connection. Nah, sekarang ini sebenarnya kita bisa pilih only create connection, kemudian pivot chart, dan lain sebagainya ya. Kita bisa pilih itu. Kecuali yang di atas ini jangan, karena ya berat nantinya ya. Oke, sekarang saya pilih saja ini only create connection aja ya. Langsung klik OK. Ya, tunggu. Nah, ini sudah mantap. Nah, ini datanya sudah ada di sini teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya? Yang pertama kita untuk membuat dashboard seperti ini di Excel ya, kita buat dulu analyze datanya dulu. Analyze ini terdiri dari, di sini saya buat saja pivot table di sini supaya gampang dibuat slicernya nantinya. Oke. Nah, kita akan buat pivot table-nya seperti ini, mirip-mirip semua. Jadi kita akan analisa data penjualannya berdasarkan bulan. Kita mau lihat penjualan per bulannya dari semua bulan ini ya. Kemudian ada per harinya, kemudian ada ini per hari, ini per tanggal ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian di sini per harinya, misal hari Senin sampai dari Minggu sampai Sabtu. Kemudian di sini ada, kita lihat per jamnya, tren per jamnya. Kemudian di sini juga kita lihat package yang paling laku itu apa. Yang di sini kategori yang paling laku ya. Kemudian ini mungkin kita masukkan juga, sebentar kita lihat. Ini produknya seperti ini. Nice. Nah, sekarang kita akan buat pivot seperti ini supaya menghasilkan yang seperti ini ya, dashboard yang seperti ini. Oke. Sekarang saya balik lagi ke sini. Gimana caranya supaya kita bisa buat pivot table di sini? Sebenarnya tadi bisa klik pivot table report ya, tapi ini bisa kita klik kanan di sini. Klik kanan, kemudian kita load to. Load to ini saya pilih yang pivot table report saja. Seharusnya ini tadi, oke. Pivot table report, klik sini. Tunggu loading datanya dikit. Ya, nice. Nah, sekarang yang mau kita lakukan pertama adalah kita mau lihat transaksi per bulannya, sales per bulan ya. Sales per bulan. Saya cari dulu date di sini.
transaction date ini saya pindahkan ke row sini. Oke, ini ringan teman-temannya. Kalau teman-teman langsung load datanya di sini, file ini seperti ini itu berat. Biar mau bikin pivot table pun berat, ya. Dengan Power Query jadinya ringan. Sekarang saya masukkan lagi salesnya. Sales itu kita masukkan di sini. Oke, dan ini sudah terbaca sebagai bulan. Ini saya formatting dulu home, kemudian saya masukkan dia dolar di sini, kemudian saya hilangkan dua angka belakang komanya. Oke, seperti ini. Ini saya masukkan di insert dulu supaya tidak terlalu di kiri sekali. Nah, ini saya ganti nama pivot table-nya supaya nanti gampang untuk lakukan interaction. Di sini saya ganti jadi monthly sale ya, atau penjualan bulanan ya, bulanan, monthly sales seperti ini. Nah, oke, sudah. Sekarang yang mau kita lakukan kedua adalah kita mau lihat berdasarkan harinya juga ya. Gimana caranya? Kita copy saja ini sebenarnya. Ini kalau misalnya mau kelihatan juga ini di atas, kita klik di sini baru desain, dan ini teman-teman bisa langsung report layoutnya show in tabular form. Tabular form ini bisa kita hilangkan yang ini, date-nya juga seperti ini ya, jadinya seperti ini. Oke, nah sekarang kita balikan ke sebelumnya saja ya. Oke, apa-apa, kita copy saja ini teman-teman, Ctrl C saja semua pivotnya, baru kita Ctrl V di sini. Nah, ini tadi namanya harusnya sudah terubah. Oke, nah sekarang kita masukkan, ini saya hilangkan dulu yang month ini salesnya tetap bukan ya, ini saya lakukan, ini yang di bawah ini saya masukkan transaksinya, saya mau lihat transaksi hariannya. Transaksinya kita masukkan transaction quantity ya. Oke, jadi salesnya saya hilangkan. Nah, sekarang di sini kita masukkan hari ya, tanggal, date lagi sebenarnya, date harusnya tidak saya hilangkan tadi, date seperti ini. Nah, di sini kita hilangkan saya hilangkan month. Oke, jadi muncul semua ke bawah ini teman-teman. Oke, wait dulu, saya mau tetap ini so month, daily, month-nya tetap, days-nya harusnya ini saya hilangkan dulu transaction date, ini bulannya oke, tetap seperti ini. Oke ya, enggak apa-apa, begini aja teman-teman. Tadi month-nya, days-nya saya hilangkan seperti ini. Tunggu dulu, month-nya saya hilangkan ya, month-nya saya hilangkan sehingga tetap muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi ada tanggal 1 sampai berapa Januari di sini, sampai 31 Januari, kemudian mengulang lagi dari 1 sampai berapa Februari sana ya, sampai 28 Februari. Oke, seperti begini saja teman-teman. Ini saya ganti jadi namanya jadi daily TRX ya, daily transaction ya, daily TRX. Oke, selanjutnya yang mau saya lakukan lagi adalah apa ya, ini per hari ya, kita lihat sales berdasarkan hari. Nah, ini saya hapus dulu di atas ini copy dulu pivotnya lagi, kita masukin di samping supaya kita tidak bikin pivot ulang. Yes, ini saya hilangkan month, ini transaction date ya, udah saya hilangkan seperti ini. Sekarang saya masukkan apa namanya tadi, saya masukkan harinya. Hari itu tadi day name ya, day name, masukkan di sini, sudah tampil teman-teman. lowbat laptop. Kemudian saya masukkan lagi yang ini, apa namanya, kuantitinya dari ini berdasarkan jam ya. Jam itu ada di sini juga. Cari saja time di sini, time. Oke. Tunggu ya proses loadingnya karena jamnya banyak ya. Oke, tunggu saja sampai proses loading selesai. Ini kan datanya cukup besar ya.
Nggak apa-apa. Oh, not responding. Jadi misalnya kalau datanya cukup besar, teman-teman harusnya bagus kalau misalnya kita buat dashboardnya itu di Power BI atau Tableau atau juga mungkin BI tools yang lain. Kalau di Google Data Studio, di Looker Studio itu juga proses loadingnya itu agak lambat juga ya kalau misalnya kita lakukan filter. Nah ini teman-teman sudah muncul ya, jadi ketika saya tarik itu tadi langsung muncul seperti ini. Jadi dia akan otomatis grupkan jamnya menjadi jam 6, jam 7, jam 8, sampai jam 8 malamnya, pagi sampai malam. Oke. Nah, sekarang yang mau kita tambahkan lagi selanjutnya adalah apa? Kita mau tambahkan package ini. Ini kategori ya. Ini kategori product and oke. Ya, kita sampai di sini saja di kategori ini. Copy saja ini sini, teman-teman. Copy baru paste di sini. Nah, sekarang ini juga saya lihat revenue-nya di sini. Saya kembali ke sini. Ini revenue dan transaksi ya. Jadi atas sini ada revenue-nya, kemudian di bawah sini ada transaksi. Oke. Berarti saya ini revenue sudah oke. Sekarang kita tambahkan revenue itu sales-nya ya. Ya, sales-nya di sini penghasilannya, hasil jualannya, kemudian transaksi. Transaction quantity. Kita masukkan di sini value. Oke, seperti ini teman-teman, sudah. Ini tadi transaction, ini transaction ya. Ini transaction, ini saya hilangkan salesnya dulu. Ini saya masukkan transaction quantity. Yep, lupa gua. Oke, seperti ini tidak ada ininya, tidak ada formatting seperti ini karena bukan itu ya, bukan uang ya, tapi quantity seperti ini. Number ini saya kasih angka di belakang koma seperti ini. Udah. Nice, teman-teman. Ini transaksinya dan ini saya mau formatting dulu dalam bentuk K ya. Ini saya lakukan formatting, klik kanan, blok dulu format cell dan kemudian ini saya ubah dulu menjadi pagar, koma, pagar 0, koma, setelah itu K seperti ini ya. Oke. Chips. Nah, jadinya seperti ini aja. Kemudian ini kalau ini tidak terlalu besar ya, tidak usah, begini aja. Sudah. Apalagi saya cek dulu di sini dashboardnya ya, sudah mantap. Nah, oke. Sekarang kita fokus di pembuatan dashboardnya teman-teman. Ini saya masukkan saja explore atau analyze. Di sini kita buat sheet baru namanya dashboard. Ini bisa kasih icon apa gitu. Windows, kemudian tanda titik koma. Ya, kita masukkan di sini dashboard. Chart atau chart gitu. Chart. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Atau bisa di depannya, ya boleh aja ya. Mau dimasukkan juga bisa, mau tidak juga enggak apa-apa ya. Sekarang kita fokus di pembuatan ini. Gimana caranya hilangkan grid line dulu? Yang pertama kita klik di menu view, kemudian grid lines. Ya, atau teman-teman bisa pakai shortcut Alt V F G ya, sudah seperti ini. Oke. Pertama yang mau kita lakukan adalah kita buat seperti ini. Ada judulnya, kemudian ini kita fokus saja dulu ke sini. Total sales, kemudian total transaksi. Oke. Nah, ini saya tambahkan lagi pivot table dulu ya, teman-teman ya. Supaya nanti tidak terganggu kalau misalnya ini total sales, total transaksi. Copy dulu sini, saya paste. Ini saya copy kemana dulu ya? Ya, copy paste di sini. Dan ini tadi saya belum ubah namanya, supaya gampang nanti di directionnya. Ini tadi day name, group by day name. Group by day sales. Oke, ini group by time terex. Oke,
Kemudian ini jadinya ini produk ya, bukan ini ya, salah saya. Ini produk, 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 produk sales Terex ya. Oke. Nah, ini kita ganti dulu ini. Saya cut dulu ini ke bawah sedikit. Ini diganti saja dulu. Gantinya jadi apa? Ini ganti jadi ini jadi kategori. Produk kategori seperti ini. Nice. Ini teman-teman sudah muncul. Nah, sekarang ini kita tinggal ubah ini. Saya mau hilangkan ini. Month-nya hilangkan day, transaction date. Nah, sekarang kita fokus di sales. Dan kemudian kita fokus di mana? Kita fokus di transaction-nya. Transaction quantity ya, kita masukkan di sini. Jadi seperti ini, dolar tidak perlu di sini karena bukan dolar dia. Ini saya kasih jadi number aja. Yes, mantap. Nah, ini tapi kita harus lakukan formatting dulu. Format number, sales. Kemudian ini saya masukkan formatting di custom ini, pagar, koma, pagar 0, koma, dalam tanda petik K, seperti ini ya. Oke. Klik OK, mantap. Sudah seperti ini. Ini saya masukkan paling atas, teman-teman. Ya mau di bawah juga nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Ya. Ini jadinya saya masukkan misalnya KPI aja lah ya, KPI. Oke. Sudah seperti ini. Sekarang yang mau kita tampilkan pertama itu adalah kita mau buat ini. Mau buat chartnya dulu, chart monthly trend line, kemudian daily transaction trend line ya. Monthly sales trend line dulu, baru ini. Nah, gimana caranya? Ya sebenarnya mudah saja teman-teman. Kita klik di sini di chart bulannya. Oke, ini saya cut ke bawah dulu. Nah, ini misalnya kalau ada penambahan bulan baru, teman-teman kasih space saja ke bawah ini supaya misalnya sampai bulan 12 begitu. Ya, supaya nanti kalau ada bulan baru tidak perlu lagi kita bentrok ke bawah ya datanya ya. Ini siapkan saja sampai bulan Desember misalnya ya. Teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan atau dengan tujuan sesuai goals dashboardnya. Misalnya datanya berubah terus setiap hari, pastikan kita kasih space khusus. Bagus kalau misalnya kita buat pivot table-nya ke samping begini semua ya. Oke. Nice teman-teman, saya balik lagi ke sini tadi, klik di sini, insert, kemudian kita pilih recommended chart. Recommended chart ini ya, saya pilih yang kolom ini sudah cocok. Klik di sini, klik OK. Nice. Nah, sekarang saya cut dulu ini. Cutnya kemana? Ya, saya cut ke sini aja ya. Oke. Sekarang ini saya mau ganti semua fontnya jadi Montserrat ya, salah satu font kesukaan saya juga. Montserrat seperti ini. Oke. Nice. Atau teman-teman bisa pakai font yang lain. Bebas ya. Ini preferensi pribadi aja. Oke, hilangkan semua grid lainnya, kemudian kita hide field value. Ini tadi, klik di sini, kemudian hide all field button on chart. Ya, sudah tampil. Nah, sekarang untuk warnanya teman-teman saya sudah siapkan, saya kasih masuk di deskripsi video juga. Ini kita kasih color palette yang ini di colorhunt.co ya. Ini saya sesuaikan dengan ini saja supaya tidak perlu mikir lagi cara visualisasi datanya. Ini transaction date-nya saya bikin semua dulu chartnya, nanti bisa kita atur. Ini saya masukkan di sini recommended chart, ini recommended-nya, ini pakai kolom juga tapi saya mau pakai line chart di sini. Di mana line chart ini? Line chart. Oke, pilih line chart, pilih yang pertama saja, klik OK. Saya cut di sini, saya masukkan di sini lagi ya. Nah, lakukan hal yang sama. Saya klik di sini hide all field button, kemudian di sini saya hilangkan gridnya, kemudian ini juga saya hilangkan axisnya, ini juga saya hilangkan totalnya, dan di sini saya masukkan font yang sama, Montserrat ya, sudah seperti ini. Oke, nice. Sekarang saya mau buat lagi chart yang mana? Yang ini, yang which days drive most sales, jadi berdasarkan hari, kemudian berdasarkan transaksi, ini sales berdasarkan hari, transaksi berdasarkan waktu ya. Ya oke lah, berdasarkan waktu sudah pas, mantap. Nah ini klik lagi di sini, bukan di sini, tapi di sini, hampir lagi di tempat lain ya. Insert, kemudian kita klik recommended chart, dan ini sudah muncul di sini teman-teman.
saya pilih saja yang ini. Ya, kita geser saja ke samping supaya harinya tidak jalan ke bawah. Hilangkan semua juga ini hide all field button. Kemudian di sini saya kasih masuk ini, hilangkan dulu juga total. Ini saya hilangkan grid line-nya juga. Kemudian di sini masukkan di sini Montserrat juga fontnya. Oke, saya cut lagi ke samping sini. Nice. Nah, sekarang saya mau buat lagi chart yang ini, chart berdasarkan harinya. Hari ini bisa teman-teman, ini kolom saja yang sesuai ya kalau menurut saya. Di sini kolomnya chart kolom. Kemudian ini saya hilangkan juga axisnya karena kita akan kasih label di atas. Dan kemudian saya klikkan lagi di sini hide all field button on chart ya. Oke, cut lagi Ctrl X ya, masukkan di samping sini. Nice. Sekarang saya ganti fontnya jadi juga Montserrat seperti ini. Oke, saya geser ke samping supaya tidak ada yang ke bawah seperti ini. Dan terakhir saya memasukkan yang ini. Kategorinya tadi insert, kemudian recommended chart, dan ini saya sekarang pilih bar ya, yang seperti ini. Bar chart ya. Dan ini saya hilangkan juga hide all field button. Kemudian ini legendnya saya kurang suka, jadi saya hilangkan sum yang ada di sini. Caranya kita Ctrl H saja, kemudian kita hilangkan sum of, kita ganti jadi kosong ya. Nice, seperti ini. Transaction quantity dan ini. Nah, sekarang ini kayaknya saya klik di sini dulu ya. Klik. Saya maunya salesnya itu ada di atas, kemudian quantity-nya ada di bawah. Gimana caranya? Ya, saya klik lagi di sini, kemudian saya kasih masuk ini di atas di value-nya. Ya. Jadinya salesnya ada di atas ya. Oke. Nah, sekarang saya mau urutkan dari yang terbesar ke terkecil salesnya. Gimana caranya? Saya klik di chart yang ini, kemudian kita sort di sini dan pilih dari yang small to large ya. Jadi kita klik begini ya, jadi copy yang paling atas, yang penjualan yang paling tinggi. Nah, sekarang ini legendnya, klik kanan di sini, saya mau legendnya paling bawah, bottom seperti ini. Oke. Nah, ini saya hilangkan juga axisnya di bawah sini, dan ini saya masukkan fontnya jadi Montserrat juga ya. Oke, silakan cut ke samping seperti ini. Nah, pekerjaan kita separuh sudah selesai, tapi formattingnya akan take long time, akan lebih lama ya. Ini saya jadikan referensi. Jadi ini teman-teman, kita masukkan ini shape-nya dulu. Shape. Nah, yang pertama kita masukkan itu adalah warna shape-nya, itu saya mau pakai yang ini. Yang ini teman-teman, pakai warna ini. Teman-teman langsung klik copy saja ini. Klik saja, kemudian akan langsung otomatis tercopy ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, shape yang akan saya masukkan di sini, kita masukkan di menu insert sini ya. Kemudian kita masukkan shape, kemudian saya pilih yang ini, yang rectangle rounded corner. Jadi yang rounded corner itu yang ada rounded di depan, di sampingnya ya. Saya masukkan seperti ini. Nah, ini saya kasih, teman-teman bisa lihat yang kuning ini bisa diatur ya. Oke, nah saya maunya seperti ini saja. Dan ini sudah jadi. Saya geser ke bawah dikit. Nanti kita lakukan modif-modif dikit. Ini saya masukkan kemudian saya klik di sini teman-teman, di chartnya, bukan di chart tapi di shape-nya, kemudian saya pilih send back. Oke. Nah, sehingga chartnya itu masuk ke depan. Nah, sekarang kita mau lakukan ubah warna chartnya, ubah warna shape-nya maksud saya. Klik di sini, color, shape fill, shape format, shape fill, kemudian saya pilih more color, kemudian custom, dan di sini teman-teman langsung masukkan yang barusan kita copy tadi di dalam di website ya. Oke, klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang ini saya mau hilangkan semuanya ini. Yang putih-putihnya ini format ya, kemudian shape-nya no fill, kemudian shape outline-nya no outline ya. Sudah seperti ini. Kemudian sama juga dengan ini, saya hilangkan juga outline, saya hilangkan juga fill-nya. Oke, sudah mantap, tapi tidak kelihatan. Gimana caranya? Ya, yang pertama yang mau kita lakukan lagi adalah kita copy dulu warna yang tadi. Ini kita kasih warna yang ini.
Ya, ini saya ambil warna yang ini, saya copy masuk di sini. Saya klik ini chartnya, kemudian format, kemudian di sini shape fill, masukkan more color, more fill color, kemudian ini custom, saya masukkan warna yang tadi. Oke, nice. Dan kemudian untuk ininya di bawahnya, ini saya kasih warna yang sama juga seperti ini, home, kemudian kita kasih warna sesuai ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang yang mau saya masukkan lagi adalah yang ini di bawah. Kita klik di sini di line chartnya, kita formatting lagi. Formatnya di shape outline ya teman-teman. Kalau chart line chart, kita klik di sini warnanya, karena warnanya sudah kita simpan tadi. Kemudian ini juga. Untuk ini color fontnya seperti ini. Nice. Oke. Sekarang saya klik di sini teman-teman, saya mau kasih besar dulu chartnya dikit ukurannya. Saya klik di sini, kemudian teman-teman langsung diarahkan ke sini series option. Saya misalnya kasih jadi oke, misalnya 80 aja seperti ini. Oke, 80. Nice. Dan sekarang saya masukkan seperti ini. Saya tarik ke bawah sedikit ya. Nah, ini bisa teman-teman langsung add lagi data labelnya, data labelnya itu masuk di sini, tidak kelihatan karena warnanya otomatis warna hitam, dan kita ganti seperti ini ya. Oke. Ini saya tidak add data labelnya di sini 98 ini. Nanti kita lakukan formatting juga untuk supaya tidak terlalu besar angkanya, tidak kelihatan nantinya. Ini saya klik kanan format cell, kemudian ini saya masukkan di custom pagar, pagar 0, dalam tanda petik K ya. Kita dalam bentuk format K saja seperti ini. Jadinya ini teman-teman masuk di sini lagi ya, sudah tampil seperti ini. Nah, untuk chartnya, untuk judul chartnya saya copy saya dari sini teman-teman, monthly sales trend line. Teman-teman bisa tulis saja seperti ini, monthly sales trend line, dan ini saya masukkan paling depan ya chartnya. Oke, saya paling kiri masuknya atau geser dikit ke kanan ya. Oke, sehingga lurus dengan chartnya. Nah, sekarang saya mau copy juga judul yang ini teman-teman, daily transaction trend line. Jeps, mantap. Masukkan sebelah kiri juga. Line bukan, tapi judulnya saja dimasukkan di sebelah kiri. Yang lainnya nggak usah. Dan ini teman-teman otomatis sudah di group by berdasarkan harinya, per tanggalnya maksud saya. Seperti ini. Nice. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Oke. Sekarang kita tambahkan yang ini angkanya di atas total sales, kemudian total transaction. Ya. Nah, untuk total sales ini kita insertnya di sini. Kita pakai masuk shape di sini dia. Shape. Kemudian saya masukkan yang ini. Ya, text box saja. Oke. Nah, ini kita tulis sama dengannya di atas sini. Jangan di sini ya. Kita tulis sama dengan di sini, di atas. Ya, ingat di atas. Sini. Kemudian kita masuk di explore. Kita ambil yang ini. Ya. Kalau ini teman-teman langsung ambil begini, itu langsung error ya. Gimana caranya supaya bisa kita masuk sama dengan lagi di atas. Kemudian kita masukkan, ini sudah masuk di sheet explore. Kita masukkan di sini, teman-teman bisa lihat di kolom B4, di baris keempat. Berarti kita tulis sini B4 ya. Oke, sudah tampil. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk kita formatting dulu ya. Montserrat ini, Montserratnya saya Montserratnya semi bold. Semi bold. Teman-teman bisa Montserrat semi bold. Teman-teman bisa ganti font yang lain ya, sesuai keinginan teman-teman. Kemudian ini saya hilangkan outline-nya juga. Kemudian saya hilangkan di sini no fill juga untuk warna shape-nya. Dan ini home lagi saya ganti warnanya jadi ini. Oke, warnanya sudah kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, ini total sales-nya. Sekarang kita masukkan juga total ininya, total transaksinya. Ini kita copy saja, masukkan di samping sini. Total transaksinya ke tadi kita bisa lihat sini itu C4 ya, C4. Berarti kita tinggal ganti di atas ini C4. Nah, ini otomatis berubah ya teman-temannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak perlu formatting ulang? Kita klik di sini, kemudian pilih yang ini, format painter, kita klik di sini. Oke, sudah tidak perlu formatting ulang lagi.
Nah, untuk garis yang ini teman-teman bisa masukkan shape di sini, insert lagi, shape, kemudian kita pilih garis ini, line, kemudian kita masukkan line-nya di sini. Cep, tinggal kita ganti warnanya. Warnanya apa? Supaya seragam kita kasih warna yang sama. Oke. Nah, sekarang kita masukkan apa lagi? Kita masukkan judulnya. Judulnya di sini kita masukkan di sini, masukkan text box lagi, kita masukkan di sini total sales. Ini total salesnya bisa teman-teman ambil dari sini, tulis total sales di sini, atau teman-teman bisa tulis ya di sini. Ya, ini misalnya saya ambil dari sini saja nanti. Ini saya misalnya total sales ya. Kemudian di sini saya masukkan total transactions. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bisa ambil di sini sama dengan kita ambil di sini. B3 jadinya ya. B3. Oh, bukan B2 tapi B3. Oke. Total sales. Nah, sekarang kita hilangkan di sini no fill, kemudian shape outline-nya no outline juga. Sedangkan di sini kita ganti fontnya jadi Montserrat semi bold dan fontnya kita ganti seperti ini. Ini belum berubah. Montserrat semi bold. Udah. Oke. Sekarang teman-teman kita masukkan dia formatting lebih bagus lagi di sebelah kiri dikit. Oke. Pastikan rata supaya bagus. Ini juga masuk di sini. Oke. Nah, sekarang kita geser juga di samping ini supaya mirip ratanya. Copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Dan sekarang kita masukkan apa tadi? Total transaction. Berarti C3 kan? Ya, kita ganti saja C3. Ya, sekarang kita ambil yang ini. Format Painter. Kita top di sini. Ya, mantap. Sini teman-teman. Oke. Sekarang ini kayaknya kita masukkan di tengah-tengah ini. Nggak usah, sebenarnya saja. Kita masukkan lagi, geser sedikit. Supaya mirip dengan sebelah kirinya. Ya, nanti kita akan lakukan formatting ulang di sini. Udah jadi seperti ini. Sekarang teman-teman kita masukkan yang ini lagi. Ya, ini warnanya warna putih di belakang. Ya, oke. Insert lagi, hal yang sama tadi, shape, kemudian kita pilih yang ini. Rounded corner, ya. Sama seperti yang sebelahnya. Kita atur di sini, ya. Kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita geser sedikit, masukkan di sini. Oke, ini saya geser dulu chartnya. Chartnya geser dulu dikit. Kemudian ini saya geser juga dikit. Ini supaya sama, gimana caranya? Ratanya ini saya copy Ctrl C, Ctrl V, masuk di sini. Ya, pastikan rata teman-teman supaya bagus dashboardnya. Nah, ini saya kasih ke bawah dikit. Ya, ini saya copy lagi dari atas, Ctrl C. Ini pastikan di atasnya rata di samping. Saya kasih besar dulu teman-teman. Masukkan di atas, udah. Sekarang saya copy lagi Ctrl C, Ctrl V. Geser lagi ke bawah. Gesernya gimana? Ya sama geser biasa aja. Oke, ini ke bawah dikit. Oke. Nah, ini saya nanti kasih masuk ke ini ke kiri dikit supaya lebarnya white space-nya sama ya. Seperti ini saya geser ke bawah dikit. Supaya rata dengan sampingnya. Sekarang ini saya kasih warna putih semua, formatnya kasih warna putih, bukan no fill ya. Kita pilih putih, dan untuk outline-nya kita tetap kasih outline, tapi outline-nya warnanya itu tidak terlalu cerah ya. Seperti ini, kita kasih yang abu-abu saja. Nice, teman-teman, kelihatan seperti ini, cakep. Nah, ini sekarang kita lakukan formatnya untuk chartnya, hilangkan semua outline, kemudian hilangkan fill-nya, jadi no fill. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kita bisa kasih masuk bring front ya chartnya. Oke, kita geser ke sini. Nice. Ini kayaknya kita perlu besarkan yang ini dikit. Oke, yang di belakangnya. Dan ini kita masukkan judulnya apa? Which days drive most sales. Jadi kita mau lihat hari apa yang rata-rata yang penjualannya paling tinggi ya, yang
dari setiap bulan, dari bulan Januari sampai Juni tadi, hari apa sih yang biasanya yang paling tinggi penjualannya, ya itu. Oke. Nah, sekarang ini saya masukkan di sini adalah warnanya. Warnanya itu warna yang di samping tadi ini, shape fill-nya jadi ini yang coklat. Kemudian ini juga saya mau warna coklat semua juga supaya tidak terlalu norak warnanya, tidak terlalu banyak warna. Oke, nah ini saya kasih besarkan juga teman-teman, saya coba ganti jadi 80, coba 80 ini terlalu besar, coba kita kasih 100. Oke, supaya mirip dengan sebelahnya. Dan oke, sudah seperti ini. Ini belum Poppins semua ini. Poppins, bukan Poppins tapi Montserrat. Poppins itu juga salah satu font kesukaan saya. Oke, kita geser ke samping dikit, geser lagi dikit. Oke, ada alarm berbunyi. Oke, mantap di sini. Sekarang saya coba geser-geser dulu sedikit, ya. Cakep, cakep seperti ini. Atau kita geser ke dalam dikit coba. Yang pasti ini harinya tidak bergeser ke bawah ya, supaya gampang dibaca. Oke, tarik dikit aja lagi. Oke, mantap seperti ini, cakep, nice. Sekarang kita tambahkan juga data labelnya di atas. Data label, dan ini data labelnya otomatis kayaknya sudah warnanya ini, udah cakep. Dan ini oke, biarkan saya seperti ini. Nice, ini semi bold, Montserrat bold saya nggak mau, tapi Montserratnya semi bold saja. Semi bold, oke, supaya tidak terlalu besar-besar juga ya, seperti ini. Nah, sekarang yang mau saya tambahkan adalah ini, kita tinggal geser saja ke samping sesuai dengan di atasnya supaya rapi. Ini sekarang saya tambahkan yang ini ya, kita masukkan atau cut saja, kita masukkan paste lagi di sini. Harusnya dia sudah paling depan ya. Oke, nah sekarang ini kita hilangkan shape outline jadi no outline, kemudian shape fill jadi no fill. Oke, sekarang ini kita geser lagi dia dikit. Nice. Dan ini kita kasih besarkan dikit. Jadi misalnya 100. 100. Ya, udah 100 saja ya. Gini, kalau teman-teman merasa mau ditambah lebih kecil atau lebih besar bisa diatur aja, sesuaikan saja dengan device-nya. Ini saya masukkan lagi, judulnya adalah transaction by time of the day, ya. Oke. Oke. Ini saya masukkan judulnya di sebelah kiri lagi. Oke. Mantap. Ini kita masukkan chartnya, data label maksud saya. Data label seperti ini, sudah cakep. Sekarang ini yang terakhir teman-teman, kita masukkan ini, masukkan warna yang sama. Saya copy saya ini, Ctrl C, Ctrl V supaya sama tingginya. Lebarnya juga ini saya masukkan. Teman-teman perhatikan juga untuk space-nya. Ini sudah oke. Sekarang kita cut saja ini, cut, Ctrl X, Ctrl V supaya tampil di depan seperti ini. Hilangkan dulu format ininya, shape fill, no fill, kemudian shape outline, no outline ya. Udah seperti ini. Sekarang yang mau kita lakukan lagi adalah kita formatting dulu yang ini jadi cakep seperti ini. Dan ini di atasnya saya sesuaikan dengan ini saja. Untuk salesnya untuk format shape-nya saya kasih no fill aja seperti ini. Hilang, tapi kita kasih outline di luarnya. Outline-nya outline seperti ini. Ya. Dan kemudian ini untuk transaction-nya saya mau kasih warna yang ada warnanya seperti ini. Tapi warnanya yang ini yang sesuai dengan ini supaya tidak terlalu banyak warna dipakai di sini. Kemudian saya masukkan data label. Data labelnya itu sudah muncul harusnya. Tapi di mana? Ya, tapi di sini, di belakang sini, teman-teman. Nice, data label masuk. Di sini saya tambahkan fontnya, saya ganti ukuran, bukan ukuran, tapi warnanya.
Ini data labelnya sebenarnya ada di sini teman-teman ya, cuma tidak kelihatan. Ini juga data labelnya, mana lagi selain itu ya, klik saya lagi sini, data label lagi, data label itu munculnya di sini. Oke, nah ini saya mau data labelnya di inside n di sini, yang paling atas ini. Saya klik di sini dulu, kemudian data label, ini data labelnya inside n ya, inside n berarti masukkan di dalam sini. Data label saya masukkan semua ini, saya kasih besar dulu ya supaya kelihatan. Ini tidak kelihatan data labelnya. Oke, karena tadi tidak saya klik semua, jadi tidak muncul data label dari semuanya. Klik di sini dulu semua, kemudian data label ya, data label ya, ini semua. Jadi ini masuk di sini, kemudian kita kasih masuknya dia inside n, kayaknya nggak terlalu bagus. Biarkan saja seperti ini. Dan ini yang ini kayaknya agak salah ya, ini bukan transaction. Oke, transactionnya udah. Transaksi kenapa dolar Rate 23 ya, saya hilangkan dolarnya dulu sini. Sebenarnya bukan dolar ya, karena bukan uang ya, tapi transaksi di sini. Oke ya, nice. Dan ini transaksinya saya formatting dulu, format cell. Ini kita lakukan hal yang sama, custom, dan kita masukkan di sini pagar, pagar 0, dalam tanda petik K, tutup tanda petik. Oke, nice. Nah sekarang ini karena ada transaksi yang kayak 0 gini, nggak bagus dilihat, jadi kita kasih tambahkan satu angka belakang koma, jadi 0,5 seperti ini. Nice, jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini bukan inside n, tapi kita masukkan di sini ya. Oke, seperti ini aja dulu. Mantap. Sekarang saya kasih kecilin dulu supaya kelihatan lagi semuanya. Untuk judulnya di sini saya masukkan judulnya, ambil dari judul yang di dashboard sebelumnya saja, supaya saya tidak perlu mikir lagi judul yang cucoksnya untuk itu ya. Jadi judulnya pastikan judul yang oke. Ya, di sini product sold most often vs driving most revenue. Ya, ini kayaknya salah kemarin ya. Product sold most often and drive, oh ya cocok ya. Atau bisa juga product driving most revenue and sold most often ya. Karena pertama kita masukkan yang revenue yang di atas ya. Kita copy saja dulu ini. Copy, baru ini sebenarnya kemarin saya masukkan insertnya itu, saya judulnya saya pakai shape ya, pakai text box ini, masukkan di sini dia. Dan ini saya hilangkan juga save formatnya, save field jadi no field, save outline jadi no outline. Sekarang saya ganti warnanya seperti ini, dan ini saya cut, kemudian ini saya hapus. Ini saya tambahkan di sini, VS-nya saya paste di sini, jadinya seperti ini. Oke, teman-teman. Dan ini saya masukkan Popin semi bold. Tidak ada font yang lain yang lebih bagus. Bukan Popin, tapi apa tadi? Montserrat ya. Teman-teman bisa boleh pakai font yang lainnya. Ini saya masukkan di sini. Saya juga Popin, saya suka font Popin. Oke, di sini saya masukkan ini teman-teman, garis juga, Ctrl C Ctrl V. Saya masukkan garisnya di samping sini, atau teman-teman bikin garis yang baru aja supaya masukkan di judul sini. Oke, ini saya masukkan dulu sini, paste di sini. Mana tadi? Oh, oke, biarkan saya seperti ini. Nah sekarang ini saya atur baik-baik dulu, ini yang ini teman-teman, sudah cakep. Nah ini kita geser ke atas dikit lagi, mantap. Nah ini kayaknya kita kasih besar dulu dikit chartnya, kita klik di sini, dan kemudian ini kita kasih misalnya 100 coba. Kemudian ini kita ganti jadi misalnya 100 juga. Oke, sudah seperti ini aja. Harusnya sudah bisa terbaca dengan baik di sini.
Kalau tidak, teman-teman bisa atur sesuai dengan ini ya, kemauannya teman-teman. Ini kemarin saya mau samakan dengan ini. Untuk judulnya saya kasih samakan semua jadi 15 supaya tidak terlalu besar. Kita sesuaikan saja dengan ini semuanya. Ini saya masuk ke atas supaya rata dengan yang di samping. Ini 15 atau berapa? Ini harusnya 15 juga ya. 15. Kenapa 15? Ya supaya 15. Ya supaya sama aja, supaya seimbang antara chart yang sebelumnya dengan yang ini ya. Supaya terjadi keseimbangan. Oke, saya geser ke sini lagi. Oke, dan ini juga saya kasih ini 14, kita ganti jadi 15. Nice. Ini juga jadi 15 juga, ini 15. Kasih 15 semua. Ini nah inilah kalau kita chartnya pakai begini 14. Oke, biarkan saya ini 14. Teman-teman bisa atur setting sendiri ya. Kalau misalnya mau jadi 15, ini kita pakai insert shape saja, text box ya, supaya sama. Karena ini kalau ini harus kita geser lagi chartnya ke samping. Oke, daily ini gimana? Muncul kenapa? Muncul seperti oke, Ctrl Y dulu ya. Daily chartnya geser lagi. Oke, mantap, geser ke kiri. Oke, biarkan saya seperti ini. Sudah, teman-teman. Sekarang yang mau kita lakukan lagi adalah apa tuh? Kita mau lakukan adalah kita mau tampilkan yang ini. Saya mau tampilkan ini daily average-nya, average transaksi berdasarkan per hari ya. Di sini bisa ditambahkan trendline yang ini juga sebenarnya, atau bisa juga tidak ditambahkan, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kalau analisa data, biasanya kita analisa datanya, misalnya kita tulis hasil analisanya di dashboard, apa yang temuan kita, finding kita di dashboardnya, bisa juga dijelaskan juga di PowerPoint atau dimanapun ya, tempat teman-teman presentasi. Misalnya teman-teman screenshot atau ambil chartnya, kemudian kita jelaskan di PowerPoint tentang finding kita, kemudian kita jelaskan apa langkah yang harus kita ambil bagusnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya ambil yang ini saja teman-teman. Saya copy yang ini, kemudian saya paste lagi di sini. Oh, bukan di sini. Wait. Paste. Bukan ini. Ini karena kenapa tidak mau tercopy dia? Saya copy lagi, paste di sini. Mana tadi? Ini apaan sih? Oke, karena dari si sebelah mungkin ya. Saya copy saja ini teman-teman, Ctrl C, tulisannya saja. Kemudian insert di sini dan saya masukkan shape text box, masukkan di sini. Kemudian ini fontnya juga jadi Montserrat. Montserratnya itu jangan yang Montserrat biasa aja. Kemudian ini sudah oke. Ini kita bold 10 IM-nya. Dan ini saya hilangkan juga shape-nya, shape outline, no outline, shape fill, no fill. Nah ini hasil analisanya teman-teman di sini. Ini kenapa tadi kok hilang? Wait dulu, ada yang salah. Oke, ternyata tercopy dari atas ini. Kita copy lagi dari samping sini, kemudian kita masukkan insert, kemudian kita shape-nya masukkan di sini. Nice. Dan ini kita ganti jadi Montserrat, dan ini kita hilangkan apanya? Kita hilangkan di luarnya ini, shape-nya, kemudian shape fill, shape outline juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sekarang nanti kita masukkan apa di sini? Sudah. Ini saya misalnya daily average ini saya masukkan di sebelah ini aja, supaya saya tidak perlu bikin lagi teman-teman, supaya tidak terlalu lama ya. Oke, di sini saya masukkan daily transaction-nya, nanti kita buat kalkulasinya. Oke, ini saya masukkan, geser dikit ke sini, dan ini saya masukkan, misalnya saya mau cari rata-rata transaksi hariannya. Gimana cara hitungnya? Kita sebenarnya bisa langsung, kalaupun ini tidak terlalu dinamis ya, beda kalau di Power BI. Nanti kita kasih masuk average di sini, kemudian ini average-nya
ini bukan dolar sih, tapi ya harusnya, karena ini bukan ini ya, bukan bukan uang, tapi jumlah transaksinya. Di sini saya hilangkan juga jadi number saja seperti ini. Oke, kita masukkan lagi seperti ini. Mantap. Nah, sekarang kita masukkan insert shape lagi, shape, kemudian shape, text, kemudian sama dengan di atas, dan kita ambil nilainya dari sini. Oke, ambil nilainya, dan di sini kita ganti fontnya, fill-nya dulu, shape no fill, no outline, kemudian colornya kita ganti jadi ini, dan ini Montserrat semi bold. Oke, dan ini teman-teman bisa lihat ternyata rata-rata transaksi harian selama transaksi harian selama beberapa bulan ini, dari bulan Januari sampai mana? Sampai sampai Juni itu seperti ini misalnya ya. Dan ini saya copy dari atas line-nya yang ini supaya rapi. Oke, dan ini saya kasih 10 saja ya. Oke, geser lagi ke bawah aja, nggak apa-apa. Ini bisa teman-teman atur sesuaikan dengan nanti kalau filter misalnya ditempatkan di mana, nanti kita testing dulu teman-teman sebelum mendeliver dashboardnya. Kita testing, lakukan testing. Ini jadi 14 juga coba, dan ini kita ganti jadi 14 juga ya. Terlalu besar nggak apa-apa, ini kayaknya kita perlu geser supaya nanti, geser ke kiri aja dulu, geser ke kiri. Oke, mantap. Ini tekan kontrol saja teman-teman, bisa dipindahkan satu kali. Kemudian ini juga geser ke sini, dan ini kita harusnya sudah bisa ganti jadi 15. Dan ini juga harusnya kalau saya ganti jadi 15 ini ya tetap rusak dia, tapi kita geser dia ke sebelah kiri. Mantap, nice. Sekarang ini kita geser lagi ke sebelah kiri, dan ini kasih kecil, kasih tidak terlalu panjang ya, kasih pendek sumbunya. Nice, dan ini kita masukkan di sini. Oke, sekarang yang mau saya lakukan lagi, ini kayaknya terlalu naik dulu. Oke, dan ini saya bisa kasih naik dikit lagi. Mantap. Nah, sekarang ini sudah masuk dikit, masuk lagi chartnya. Oke, sekarang ini sudah seperti ini ya. Mantap, sebenarnya sudah jadi. Sekarang kita masukkan ininya teman-teman. Saya masukkan judul ya, teman-teman bisa tambahkan saja Ctrl plus plus, atau teman-teman bisa masukkan saja, tambahkan saja nanti insert di atasnya seperti ini ya. Oke, sekarang yang mau dimaksud lakukan itu adalah kita masukkan judulnya di sini. Judul ini saya copy saja judulnya, teman-teman bisa kasih judul yang lain. Saya sudah give up dengan judulnya ya, seperti ini aja supaya saya tidak bikin ulang ya, supaya saya tidak perlu mikir lagi. Oke, mantap. Ini kita masukkan di sini logo kopinya, terus kita masukkan di sini judulnya. Nah, sekarang tugas terakhir kita adalah kita buat apa namanya? Iya, benar. Kita buat ini ya, slicernya. Oke, nah ini saya masukkan shape juga di sini teman-teman, shape, kemudian saya masukkan ini shape-nya saya masukkan yang mana, yang ini aja, yang rectangle diagonal corner rounded seperti ini ya. Saya samakan ratanya dengan ini, kemudian saya samakan dengan ini judulnya gimana sih? Oke, judulnya ternyata di samping sini dia kan teman-teman. Nah, oke, masukkan di sini, dan ini saya kasih warna yang agak cerah dikit, atau teman-teman bisa ganti warna lain, boleh, sesuaikan dengan keinginannya dan kebutuhan.
Oke, seperti ini. Dan ini saya outline-nya saya kasih warna yang coklat juga supaya tidak terlalu jauh beda warnanya. Oke, sekarang yang mau kita filter, lakukan filter berdasarkan store location, kemudian produk kategori dan month ya. Yang pertama saya klik di sini, kemudian slicer dan saya masukkan store location, kemudian produk kategori. Oke, kemudian sebenarnya teman-teman juga bisa berdasarkan bulan juga sih sebenarnya. Tapi di sini saya product name, coba product name itu terlalu banyak, jelek karena kalau di sini, kalau di Excel itu slicer itu tidak ada drop down-nya. Jadi saya masukkan bulan saja, beda kalau di Power BI ya. Saya klik di sini month saja seperti ini, jadi filter 3 ini. Oke, tunggu sampai proses loading selesai, muncul nanti tiga-tiganya chartnya. Oke, bukan chart tapi slicer maksud saya. Oke, tinggal cut aja, cut kita masukkan di samping sini. Samping mana? Ya samping sini. Oh bukan di sini ya, saya salah. Harusnya di sini, bukan di sebelah situ tadi. Pantasan berat banget. Harusnya tidak terlalu berat seperti ini. Kita masukkan di sini, teman-teman. Saya klik di sini, insert, kemudian slicer, dan kita pilih yang store location, produk kategori, dan month. Oke, cakep. Oke, sekarang kita tinggal tekan Ctrl, kemudian kita copy semua, cut semua ke samping. Ke samping mana? Tentu ke samping sini, ya. Oke, sekarang kita masukkan ke bawah sini chartnya, bukan chartnya tapi slicernya. Oke, masuk di sini, geser ke samping dikit ke kiri, store location ini, jadi kita ganti masuk ini, ganti saja di atas ini teman-teman, store location, kemudian ini yang kedua itu produk kategori ya. Saya kasih geser juga ke sini, nanti kita setting dulu produk kategori ya. Nah, kemudian apa lagi yang terakhir? Yang terakhir itu ini tanggal. Cuma tanggal ini ada tanggal yang nggak jelas muncul di sini karena belum ada datanya juga bulan selanjutnya. Kita klik di sini teman-teman, klik di slicernya, klik kanan, kemudian slicer setting paling bawah, dan hide, kita pilih hide item with no data. Oke, jadi muncul cuma bulan yang ada datanya saja. Oke, cakep teman-teman. Sekarang ini sebenarnya sudah jadi ya. Ini kita mau formatting lagi seperti ini. Ini formattingnya, jadi warnanya ini, warna belakangnya ini warna ini, ya warna kuning apa ini namanya. Oke, kemudian ini semua seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya klik ini, harusnya saya klik seperti ini. Teman-teman bisa lihat perubahannya di sini. Ini karena load datanya langsung di sini itu berat ya. Jadi memang kalau di Excel, kalau berat sekali datanya agak susah ya. Jadi ini kalau misalnya saya klik di sini, ini berubah jadi hitam karena sudah terpilih, tapi di sini tetap jadi warna yang kuning di belakang ya. Kita akan lakukan seperti itu. Ini sebenarnya sudah jadi, teman-teman. Kita lakukan formatting supaya penggayaan saja ya, supaya lebih bagus, menarik dashboardnya. Kita klik di sini, kita klik duplicate ya. Duplicate ini kita kasih nama sesuai keinginan kita. Saya biarkan saya seperti ini. Whole slicer saya format, saya hilangkan. Yang pertama saya hilangkan dulu yang ininya, bordernya. Saya tidak mau ada border. Kemudian fill-nya saya mau tambahkan fill color-nya. Fill color-nya kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Kita klik ini, saya ambil, masukkan di sini. Oke, fill-nya jadi seperti ini. Nice. Nah sekarang fontnya, saya mau fontnya nanti itu Montserrat. Saya biarkan dulu, cancel dulu. Baru di headernya saya mau fontnya itu Montserrat,
Montserratnya itu Montserrat medium aja seperti ini. Ya, kemudian selected ini saya lihat dulu seperti ini. Selected item with data. Ini format lagi, kemudian di sini fontnya jadi Montserrat. Montserratnya itu medium juga. Kemudian format lagi di sini fill-nya itu more color. Jadi kalau misalnya kita klik itu mau jadi apa? Kita mau jadi dia seperti ini. Seperti ini aja. Oke, seperti coklat seperti ini dan klik OK. Nah, sekarang unselected item with no data. Ini saya fill-nya saya kasih warna kuning saja ya. Kuningnya itu kuningnya seperti ini. Oke. Kemudian klik OK dan ini fontnya saya masukkan fontnya itu fontnya warna putih semua saja, font putih. Dan ini selected item with data itu fontnya juga putih seperti ini. Header juga tadi fontnya juga putih. Oke, harusnya sudah cakep seperti ini. Kita pilih di atas sini teman-teman, pilih sini ya. Dan sekarang sudah jadi, cuma headernya berantakan seperti itu tidak kelihatan. Modify header, kita pilih format, kemudian kita pilih warnanya bukan putih ya. Kalau headernya ini karena tidak kelihatan nanti kita pilih yang brown, yang coklat ya. Oke, klik OK dulu. Mantap. Store location dan ini ya sudah. Saya coba klik dulu salah satunya. Oke, cakep. Nah, ini harusnya di belakang ini ketika tidak diklik selected item with unselected item with data, di sini unselected item with data. Ini kita mau masukkan fontnya itu bukan warna putih, tapi fontnya itu warna apa? Warna coklat ya. Supaya tetap kelihatan. Kalau ini tidak kelihatan dia jadinya. Nice, seperti ini. Nah, oke. Teman-teman, sekarang kita ini sudah jadi sebenarnya. Ini headernya saya mau formatting ulang. Headernya itu kita mau kasih headernya itu harus lebih bold daripada ini ya. Lowbat laptop. Kemudian klik OK semi bold aja, mau syarat semi bold. Harusnya OK. Nah, sudah kelihatan seperti itu. Nice, sekarang coba ini. Ini teman-teman sudah jadi semua. Tinggal kita klik di sini, kita pilih yang atas ini, yang sudah kita formatting. Ya, nice. Ini juga kita lakukan sama. Dan ini month-nya kita ubah jadi month aja. Oke. Dan ini saya geser ke samping sini. Dan ini kayaknya harus dikasih lebih besar ke kiri mungkin ya. Supaya ini tetap kelihatan dan ini kita teman-teman bisa geser sedikit seperti ini. Roundednya saya geser seperti ini. Mantap, ini juga saya geser ke kanan dikit. Ini saya geser ke bawah lagi. Nice. Cakep, mantap sekali. Nah, ini karena kita ngikut di bawahnya, kita kasih geser ke samping juga seperti ini. Dan ini juga kita sesuaikan dengan yang di atasnya juga. Mantap. Nah, ini saya simpan dulu, nanti laptop saya lowbat ya. Save dulu, kemudian browse dan saya simpan di mana? Saya simpan di Excel training, kemudian di sini copy soft sales dashboard, misalnya ini F2 misalnya ya. F2. Oke. Tersimpan sudah, teman-teman. Nice. Ini ketika saya klik di sini, ini belum berubah yang lain, teman-teman, karena kita belum melakukan connect di sini. Saya klik di sini. Ini belum berubah fontnya. Ini whole, ini kalau misalnya ini slicer, saya klik lagi di sini teman-teman, modify, kemudian unselected data with unselected item with data. Ini fontnya itu belum font Montserrat ya. Montserratnya itu tadi medium. Saya klik OK. Harusnya semua berubah ke bawah ya. Oke. Jadi kalaupun dia tidak terpilih tetap seperti itu bisa. Ini
Mungkin suaranya agak kurang bagus sebentar teman-temannya, agak mendengung begitu. Saya mau cas laptop dulu sebentar sekali. Oke. Seperti ini biar nanti tidak terpotong videonya. Oke, teman-teman. Ini saya cabut dulu yang ini ya. Cabut dulu yang Oke, semoga masih tetap terdengar jelas suara saya. Semoga tidak terlalu mendengung ya, karena ini tempatnya cukup mendengung seperti ini. Nah ini kenapa tadi misalnya saya klik seperti ini teman-teman, ya, saya klik seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ini masih fontnya sama, font sama sebelumnya. Saya edit lagi di sini, modify, kemudian whole slicer itu saya mau whole slicernya itu jadi Montserrat aja. Montserratnya medium. Oke. Nice. Oke, harusnya sudah cakep teman-teman. Nah ini sebenarnya bisa kita teman-teman lakukan hal yang seperti ini juga, modify misalnya untuk saat hovernya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak terlalu jauh ke situ supaya tidak terlalu lama bikin videonya ini ya. Ini saja sudah lama banget ya. Mantap. Ini sudah cakep, kita geser lagi ke kiri coba ya. Oke, dan ini saya coklat ini saya masukkan lagi ke atas dikit ya, geser ke bawah. Nice, sudah teman-teman. Nah ini saya geser lagi ke sebelah kiri guys, ini kasih ke atas dikit seperti ini. Ini saya masukkan di sini, ini saya ganti warnanya di belakang ini, jadi ganti warna semuanya, Ctrl A saja, kemudian kita ganti warna yang agak ya seperti ini, abu-abu. Oke, mantap teman-teman, sudah jadi. Tapi ini saya klik seperti ini, itu yang berubah itu cuma di sini ya, yang lain belum berubah. Gimana caranya? Kita klik di sini, slicer, kemudian report connection. Report connection ini saya pilih semua di sini. Mantap, klik OK. Jadi ketika saya klik di sini, ini otomatis semua ke samping ini berubah semuanya ya. Nah ini, tapi ketika saya klik kategori, harusnya nanti misalnya saya klik branded sini, kategori ini belum berubah di samping ya. Kita lakukan hal sama di sini, slicer, setelah itu report connection, pilih semua, group by ini ya. Saya klik seperti ini. Oke, nah ini teman-teman, kalau saya pilih di sini salah satu brand di sini, ini coffee. Mantap, tunggu dulu, saya pilih, saya klik dulu, saya pilih dulu lagi sini. Oh, di samping itu belum berubah. Kenapa bisa? Saya cek lagi report connection, mungkin ada yang belum tercentang di sini. Oh, ini yang di bawah. Nah, klik sini. Nah, ketika saya klik seperti ini cuma muncul satu teman-teman ya. Ini cuma muncul satu seperti ini. Ini saya hilangkan dulu di bawah. Kenapa ada begini? Oh, tadi ya. Nah ini cuma muncul satu karena cuma pilih yang coffee dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau seperti itu, misalnya ini ketika ini dipilih saya tidak mau seperti itu, ini saya klik saya di sini, slicer, baru kita report setting. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ini yang ini saya uncentang satu ini. Jadi ketika ini pun saya filter, harusnya tidak ngaruh di samping sini. Ya, seperti ini tadi. Nah ini kita centang dulu semua. Dan ini tidak berubah karena apa? Ya karena tadi kita sudah lakukan yang ini, bakery, yang ini kita pilih semua saja dulu ya. Jadi connectionnya atau interactivity-nya kita sesuaikan saja dengan keinginan kita ya. Nah sekarang saya kasih besar dikit lagi. Oke, sudah cakep. Nah ini juga belum jadi karena ini cuma terkoneksi ini. Kita lakukan hal yang sama. Nah ini sebaliknya, saya mau supaya ketika saya klik bulan Januari ini tidak berubah terlalu jauh seperti ini. Report connection, saya klik daily transaction, saya centang semua dulu teman-teman supaya teman-teman mengerti maksud saya. Oke. Nah ketika saya pilih Januari di sini ya seperti ini modelnya. Oke. Kita bisa lihat tren lain Januari, Februari, Maret, April, Mei seperti ini. Ya.
Sebenarnya bagus juga seperti itu. Ya, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman seperti apa ya. Oke, ini terlalu, kalau begitu ini kita geser lagi ke bawah supaya nanti ini tidak terlalu berpengaruh. Ini saya coba geser ke atas dikit yang ini, dan ini saya geser ke bawah dikit ya, supaya di samping ini saya bisa geser ke bawah juga supaya rapi ya teman-teman ya. Buat dashboard itu bukan sekedar buat-buat ya, tapi bagaimana sisi kerapian dari sisi bagus-bagusnya ya. Dan ini teman-teman bisa berubah sendiri tadi karena dia average-nya berdasarkan 1 bulan aja dari sini ya. Ini harusnya tidak dapat average seperti itu. Ini harusnya saya tidak perlu tampilkan average kali ya. Karena ketika ini dia ambil semua yang ini, sedangkan ini grand total seharusnya kita tidak perlu hitung ya. Oke. Kayaknya kita hilangkan aja ini. Wait, kita hilangkan saja ini. Hilangkan, kemudian hilangkan juga yang ini. Yap, kita hilangkan aja yang ini juga. Jadi kita fokus saja ke sini. Month Januari, Februari, Maret ya. Jadi kita lihat transaksi hariannya di sini. Namun ini ketika saya maunya, kalau misalnya saya klik bulan di sini, ini tidak berubah teman-teman. Saya maunya bulannya itu tetap sama dari Januari sampai Juni ya, supaya tidak kehilangan esensi dashboardnya ya. Saya klik sini, kemudian slicer, kemudian saya klik report connection. Ini tadi namanya monthly sales, jadi saya uncentang di sini, klik OK. Nah, ketika saya klik Januari itu tidak berubah, yang berubah itu cuma ini, daily transaction-nya. Oke? Ya. Atau teman-teman bisa kasih masuk insight di sini, insight apa yang teman-teman mau masukkan di sini. Ya. Teman-teman bisa tambahkan insight-nya di sini. Ini saya misalnya masukkan ini data label, misalnya data label seperti ini. Ini data labelnya. Oke. Saya besarkan dikit di sini. Data label saya hilangkan yang lain. Data label. Oke, Ctrl Z dulu. Data labelnya saya klik dulu yang paling terakhir ini, saya mau ambil saja data labelnya yang paling terakhir. Misalnya, saya klik di sini. Ya. Kemudian saya klik data label. Data label tampil di sini dan ini bisa seperti ini, ya. Atau bisa teman-teman masukkan data labelnya di sini, cuma menurut saya kurang bagus kalau misalnya data labelnya dimasukkan di sini. Dan ini teman-teman bisa, misalnya teman-teman kasih insight di sini seperti ini. Ya, misalnya apa? Performansi ini setiap hari itu begini ya. Teman-teman atur saja kata-katanya seperti apa. Ya, dinarasikan, kemudian saya pilih yang ini. Ini saya di samping ini kenapa tidak berubah? Oke, cocok, tidak berubah karena kita sudah setting tadi. Nice, seperti ini. Oke, teman-teman. Sudah, jadi seperti ini. Kita hilangkan dulu semua ini filternya, jadi kembali ke seperti semula. Nice. Ini kalau tidak seperti itu tadi kayak jelek banget ya. Jadi kita harus kasih naik lagi dikit ininya. Oke. Jadi ketika saya klik Januari, terlalu ke atas. Kita harus perlu namanya testing teman-teman. Testingnya itu supaya kita bisa tahu, ini nanti akan ke sini. Ya, kita lihat seperti ini, dan ini saya akses title seperti ini, enggak perlu. Ini saya klik di sini dulu. Ini harusnya bisa di setting ya. Saya lupa caranya gimana. Ini plot, saya shadow, kemudian ini saya transparan. Oke, sudah. Width, line, marker bukan di sini ya. Saya mau oke.
Saya coba. Oh, karena ini tadi tidak perlu ini, berarti saya akan tambahkan datanya di samping sini, teman-teman. Axis ini saya tampilkan more option. More option ini saya tampilkan text option, vertical alignment. Oke, tunggu dulu. Ini text option, ini text fill. Gimana sih settingnya itu? Saya mau tampilkan tetap di depan ini. Saya bikin chart baru aja kayaknya ya. Ini saya mau tampilkan axisnya depan, grid line bukan grid line, data table bukan data table, data label. Data label ini sudah data labelnya terlalu banyak akses, kemudian aksesnya ini akses title. Oke, akses ini oke, sudah tampil teman-teman. Ternyata di sini saya mau tetap tampilkan yang ini, maksud saya tadi ini akses ini, saya klik sini. Oke, yang akses ini maksud saya. Oke, oh ini tadi dari mana ya asalnya ya? Chart title, above, chart akses ini primary. Oke ya, primary vertical ini sudah tampil sini maksud saya tadi, supaya tetap tampil angkanya supaya gampang dibaca seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat, oh transaksinya ternyata dari 800 sampai berapa gitu ya. Jadi tidak ambigu ya, bukan ambigu, tapi kita tidak bingung bacanya ya. Ya oke, seperti ini. Nah sudah cakep teman-teman dashboardnya. Teman-teman bisa modif dashboardnya sesuai keinginan teman-teman, tinggal latihan saja di rumah atau di kos atau dimanapun teman-teman kerjakan dashboardnya ini ya. Oke. Nah untuk interaktivitinya teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan saja ya, tidak perlu seperti yang saya buat, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Misalnya untuk buat dashboard apa gitu ya, kita berbeda kebutuhan ya. Nah ini ketika misalnya kita menganalisa data seperti ini, yang perlu kita lihat adalah kita lihat trennya seperti ini, kita explore satu-satu dashboardnya atau interaktivitinya seperti ini. Nah kita bisa lihat di sini bulan paling tinggi itu penjualannya itu dari awal ini adalah bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni. Ya kita bisa lakukan kasih masuk trend line di sini. Trend line-nya memang naik seperti ini ya. Trend line ini bisa kita tambahkan di sini formatnya shape out, yang ini outline-nya, dan ini kita bisa ganti misal jadi apa ya? Kasih lebih besar gitu ya, seperti ini. Ya, ini memang trennya lagi naik-naiknya seperti ini. Ya, cuma bagi saya ini kayak jelek ya. Ini kita bisa lihat ini bulan Juni penjualannya paling tinggi dari bulan Februari, dari bulan Januari ya. Penjualan tertingginya di bulan Juni, penjualan terendahnya itu adalah bulan Februari ya. Kita tidak tahu ke depan, nanti kita akan belajar forecasting, gimana caranya supaya kita lihat oh pencapaian ini seperti ini ya. Oke, saya ratakan dulu di atas supaya rapi ya. Saya orangnya harus rapi ya. Oke, seperti ini. Nice, teman-teman. Nah, sekarang yang mau saya lakukan lagi, ini kenapa ada ini di bawah ya? Ini ada apa? Oke, biarkan saya seperti itu. Nanti teman-teman bisa modif sendiri di rumah ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini total salesnya ini 998, ini wholesale. Jadi dari berapa bulan ini, dari Januari sampai Juni, total sales kita itu sudah 698.812 dolar. Ya, kemudian di sini total transaksinya sudah 214.000 transaksi. Mulai dari semua ini ya, kopi, teh, roti, lain sebagainya, drinking coklat dan lain sebagainya ke bawah. Kemudian ya, ini lagi teman-teman, dan ini teman-teman bisa lihat ternyata penjualan paling tinggi itu dari setiap hari dari semua bulan ini adalah ada di bulan bukan bulan tapi di hari Minggu ya. Mungkin Minggu orang lagi, bukan Minggu tapi Senin ya. Senin ini Sunday, ini Monday, ini Senin. Kenapa Senin? Mungkin hari Senin itu orang pusing sekali kerjanya jadi banyak minum kopi ya. Atau hari pertama kerja dari awal weekend ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ternyata ini makanya saya masukkan penjelasan tadi. Ternyata penjualan kopi paling tinggi, penjualan bukan cuma kopi ya, semua ini penjualan ini semua
dari Maven roster ini itu pembelian paling tinggi itu dari jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Ya mungkin pagi-pagi itu orang sarapan atau minum kopi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini turun drastis dari sini apalagi sampai jam 8 malam. Jadi transaksinya jadi berkurang. Nah, misalnya kalau teman-teman bekerja sebagai data analis atau sebagai marketing atau segala macam, teman-teman bisa tahu ini datanya ini misalnya, oh kalau pagi itu berarti kita harus bikin promo atau apa juga, misalnya pakai SMS LBA atau berdasarkan lokasi ya. Jadi ketika orang lewat di coffee shop kita atau di cafe kita langsung lakukan blast ya, seperti itu. Nah, mungkin juga misalnya siang-siang ini kan agak berkurang nih yang ini. Mungkin orang bawa sarapan dari rumahnya atau apa segala macam. Atau mungkin siang ini orang sudah tidak terlalu minum kopi ya karena ada sarapan tadi, ada makanan dari rumahnya atau apa. Dan ini kita misalnya kalau seorang marketing atau data analis kita misalnya rekomendasikan kita bagusnya bikin promosi atau paket bundling di sini. Paket bundling misalnya kopi dengan makanan atau apa, sehingga dengan harga yang lebih terjangkau misalnya. Jadi kita lakukan blast lagi supaya promo bundling di jam-jam seperti ini sehingga transaksinya tidak terus menurun dari jam 11 sampai ke jam 8 malam ini sehingga tetap stabil transaksinya ya. Sebenarnya ini dari jam 11 sampai jam 6 sore ini transaksinya lumayan stabil ya, tapi ketika sudah mulai pulang jam kerja ini ya dari sini sebenarnya dari sampai jam 5 ya. Tapi ketika selesai jam kerja di sini dari jam 6, jam 7, jam 8 itu sudah mulai berkurang bahkan berturun drastis. Dan ini teman-teman bisa lihat penjualan paling tinggi di sini karena mungkin coffee shop ya, coffee shop. Jadi fokusnya adalah jual kopi. Di sini penjualan paling tingginya adalah kopi, teman-teman. Kopi di sini saya kasih 10 fontnya. Ya, jadi kopi penjualan paling tingginya adalah kopi. Kemudian menyusul ada apalagi ada teh ya. Ya banyak orang tidak minum kopi, mereka minum teh ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sebagai data analis atau bisnis analis atau mungkin teman-teman sebagai marketing ya, teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut narasi katanya itu di PowerPoint misalnya. Jadi kita screenshot atau ambil chart yang sudah kita buat, sudah kita analisa, atau mungkin teman-teman kalau misalnya ini teman-teman bisa langsung kasih highlight khusus untuk data yang mungkin teman-teman mau jelaskan lebih lanjut ke manajemen atau ke user atau ke klien atau ke siapapun ya. Oke, teman-teman, untuk dashboard kali ini sampai di sini saja dulu. Semoga apa yang saya bagikan pada malam hari ini atau pada saat teman-teman menonton video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan semoga laptop saya tidak lowbat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.